Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Hari ini kita akan belajar kimia. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Materi kali ini kita akan belajar mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum kita memahami reaksi tersebut, kita akan berkenalan dengan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau sering disebut dengan bilangan adalah angka yang menunjukkan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan suatu molekul atau ion. Berikut aturan penentuan bilangan oksidasi atau biloks. Yang pertama, biloks unsur bebas. Biloks unsur bebas itu selalu 0. Unsur bebas merupakan unsur yang berdiri sendiri atau hanya terdiri atas satu macam unsur saja. Contohnya, bilangan oksidasi atom H dalam H2. H2 ini hanya terdiri dari satu macam unsur saja, yaitu H atau hidrogen. Maka biloksnya adalah 0. Kemudian N dalam N2. N2 di sini hanya ada satu macam unsur saja, yaitu N atau nitrogen. Sehingga biloks unsur N itu adalah 0. Kemudian Fe dalam Fe. Di sini juga ada satu macam unsur saja, yaitu Fe. Sehingga biloksnya itu adalah 0. Aturan yang kedua adalah biloks unsur H dalam senyawa umumnya +1, kecuali dalam senyawa hidrida atau ikatan hidrogen dengan logam, peroksida, dan superoksida. Contoh, bilangan unsur H dalam H2O adalah +1. Nah, di sini ini bukan unsur bebas ya, karena H2O itu terdiri dari dua macam unsur, yaitu H dan O. Sehingga biloksnya itu bukan 0, karena bukan termasuk unsur bebas. H dalam H2O itu biloksnya adalah +1. Yang ketiga, biloks unsur O dalam senyawa umumnya -2, kecuali dalam senyawa peroksida dan superoksida. Contohnya, biloks unsur O dalam H2O adalah -2. H2O di sini bukan unsur bebas, karena terdiri dari dua macam unsur, yaitu H dan O, sehingga biloks O itu tidak mungkin 0. Tetapi biloksnya adalah -2. Aturan yang keempat, biloks unsur golongan 1A dalam senyawa itu adalah +1. Contoh unsur golongan 1A adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Itu biloksnya adalah +1. Contohnya, biloks unsur Na dalam NaOH adalah +1. Kelima, biloks unsur golongan 2A dalam senyawa adalah +2. Antara lain, unsur-unsur golongan 2A adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Itu biloksnya +2. Contoh, biloks unsur Ca dalam CaO adalah +2. Aturan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi senyawa netral adalah 0. Misalnya, NaOH di sini merupakan senyawa netral karena di pojok kanan atas tidak ada tanda positif maupun negatif, sehingga termasuk senyawa netral, sehingga jumlah biloks NaOH itu adalah 0. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi senyawa ion atau bermuatan baik positif atau negatif itu jumlahnya sama dengan muatannya. Nah, kalau ini adalah senyawa ion atau senyawa bermuatan karena di pojok kanan atas ada tanda positif dan negatif. Kalau senyawa netral itu tidak ada. Karena di sini muatannya itu adalah -2, maka jumlah biloksnya itu juga harus -2. Kalau di sini tandanya 3 minus, berarti jumlahnya -3, seperti itu.
Nah, kita akan berlatih biar semakin paham. Tentukan biloks masing-masing unsur berikut. Jadi, biloks ini untuk menentukan masing-masing unsurnya. Misalnya ada senyawa H2S. H2S itu terdiri dari dua macam unsur. Maka kita tulis di sini H dan di sini S. Terus selanjutnya kita cari jumlahnya. H2S. H2 berarti jumlahnya ada 2. S1 karena tidak ada angkanya itu artinya 1. Berarti jumlah S itu adalah 1. Kemudian dari aturan tadi biloks H itu adalah plus 1. Ya tadi ya, aturan nomor 2 itu biloks H itu umumnya plus 1. Kita tulis di sini plus 1. Kemudian kita hitung 2 dikalikan plus 1 itu adalah plus 2. Kemudian karena di sini merupakan senyawa netral atau di sini tidak ada tanda positif dan negatif, maka jumlah biloksnya itu 0. Kita tulis di sini 0. Terus kita cari nih di sini berapa itu plus 2 ditambah berapa hasilnya 0, yaitu minus 2. Terus kita cari biloksnya S. 1 dikalikan berapa hasilnya minus 2. Nah, yaitu minus 2 juga. Jadi biloksnya H dalam H2S itu plus 1 dan biloks S dalam H2S itu minus 2. Sebenarnya banyak cara untuk mengetahui biloks masing-masing unsur dalam senyawa. Saya sajikan yang menurut saya ini lebih jelas saat kalian melihat videonya. Kemudian, senyawa yang kedua adalah HNO3. Caranya sama. Kita cari jumlahnya terlebih dahulu. Di sini ada HNO3. Berarti jumlah H itu ada 1, jumlah N itu ada 1 juga, dan jumlah O itu ada 3. Jadi 3 ini hanya punya O saja, karena di sini HNO3, berarti 3-nya ini hanya punya O saja. Kemudian kita tentukan biloks yang bisa ditentukan. Kita tadi telah membahas kalau biloks H itu umumnya plus 1, maka kita tulis di sini plus 1. 1 dikalikan plus 1 itu 1. Kemudian N kan kita belum tahu ya, tadi di aturan yang sebelumnya itu kita belum membahas N. Maka kita lewati dulu, kita tentukan biloksnya O terlebih dahulu. Biloks O di aturan ketiga tadi, biloks O itu sebesar minus 2. 3 dikalikan minus 2 itu adalah minus 6. Terus, berhubung di sini adalah senyawa netral atau tidak bermuatan, itu kalau dijumlah 0. Nah, terus kita cari yang masih kosong. Plus 1 ditambah berapa, kemudian dikurangi 6, itu hasilnya 0, yaitu plus 5. Kita cek, 1 ditambah 5 adalah 6, 6 kurangi 6 adalah 0. Sudah betul ya? Terus kita tentukan biloksnya si N. 1 dikali berapa hasilnya plus 5, yaitu plus 5. Jadi, biloks H, N, dan O dalam HNO3 adalah H plus 1, N plus 5, dan O minus 2. Jadi, yang namanya biloks itu yang sebelah sini. Kemudian, contoh selanjutnya adalah CU. CU di sini hanya ada satu macam unsur saja, yaitu CU, maka biloksnya sudah pasti 0 karena termasuk unsur bebas. Kemudian yang N2. Di sini ada satu macam unsur saja, yaitu unsur N, maka biloksnya sudah pasti. Kemudian ada senyawa ion, yaitu CrO4 2-. Di sini ada unsur Cr sebanyak 1 buah dan unsur O sebanyak 4 buah. Kita tentukan yang bisa ditentukan dulu, yaitu unsur O. Unsur O tadi di aturan tadi biloksnya itu minus 2. 4 dikalikan minus 2 sama dengan minus 8. Lalu kita jumlahkan. Nah, karena di sini senyawa ion,
yaitu di pojok kanan atas ini ada tanda plus minusnya, maka ini jumlahnya harus sesuai dengan muatan ini, yaitu minus 2. Terus kita hitung yang belum terisi. Berapa dikurangi 8 hasilnya minus 2, yaitu plus 6. Plus 6 kurangi 8 minus 2. Sudah betul ya? Kemudian kita tentukan yang masih kosong. 1 kali berapa hasilnya 6, yaitu 6. Jadi biloxnya CR itu plus 6 dan bilox O itu minus 2. Selanjutnya, H3O+. Di sini ada dua macam unsur, yaitu H dan O. H itu jumlahnya ada 3. Kita tulis 3. O itu jumlahnya 1. Kemudian kita tentukan bilox yang bisa ditentukan. H tadi di aturan sebelumnya biloxnya adalah plus 1. 3 dikalikan plus 1 adalah plus 3. Karena di sini senyawa bermuatan, maka jumlahnya sama dengan muatannya, yaitu plus. Plus kalau tidak ada angkanya, itu artinya plus 1. 3 ditambah berapa hasilnya plus 1, itu adalah minus 2. T1 dikali berapa hasilnya minus 2, berapa? Di sini kita tulis 1 kali berapa hasilnya minus 2, yaitu minus 2. Kemudian kita latihan soal ya untuk menguji pemahaman kalian. Jadi kalau saya menyajikan videonya terlalu cepat atau kalian belum paham di suatu bagian, maka dapat kalian putar ulang. Oke, semangat belajar!